Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufal Labib Salim dengan NIM 2305 1204 158 dari kelas TIE tahun 2023 dari Universitas Negeri Surabaya atau yang biasa disebut dengan UNESA. Komputer dapat diibaratkan sebagai tubuh dan sistem operasi sebagai rohnya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah komputer bisa diibaratkan sebagai tubuh sedangkan sistem operasi atau OS sebagai rohnya. Analogi ini membantu kita memahami peran masing-masing komponen. Tubuh komputer seperti hardware terdiri dari berbagai komponen fisik seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat keras lainnya. Namun, agar komputer dapat berfungsi secara efisien, diperlukan suatu entitas yang mengatur dan mengelola interaksi antar komponen tersebut. Inilah peran sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan hardware komputer. OS menyediakan antarmuka untuk berkomunikasi dengan komputer, memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi, menyimpan dan mengakses data, serta menjalankan perintah. Analogi ini mencerminkan bagaimana roh menggerakkan tubuh, yaitu memberikan kehidupan dan kontrol. Selain itu, sistem operasi memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya komputer. OS mengatur akses ke CPU, mengelola alokasi memori, dan mengkoordinasikan aktivitas perangkat keras lainnya. Ini memastikan bahwa sumber daya komputer digunakan secara efisien dan tidak terjadi konflik. Jadi, ketika kita berbicara tentang OS sebagai roh komputer, kita merujuk pada esensi yang memberikan kehidupan, mengkoordinasikan fungsi, dan membuat komputer dapat digunakan dengan baik oleh user atau pengguna. Dengan analogi ini, kita dapat lebih mudah memahami peran krusial sistem operasi dalam menjalankan berbagai tugas dan memastikan bahwa komputer berfungsi dengan baik. Selanjutnya, sistem operasi atau operating system yang biasa disingkat dengan OS merupakan program yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer pada saat ini. OS memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan komputer dengan efisien dan memberikan antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna. Saat ini, OS telah berkembang menjadi berbagai jenis, mulai dari sistem operasi desktop seperti Windows, Mac, dan Linux, hingga sistem operasi mobile seperti Android dan iOS. Setiap jenis OS memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, tetapi intinya tetap sama, yaitu menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi, mengelola sumber daya komputer, dan memfasilitasi interaksi antara pengguna dan hardware. Dengan OS, pengguna dapat melakukan berbagai tugas seperti menjalankan program. Dengan OS, pengguna dapat melakukan berbagai tugas seperti menjalankan program, mengakses internet, menyimpan dan mengelola file, serta melakukan berbagai aktivitas komputasi lainnya. OS juga bertanggung jawab atas manajemen sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, sehingga memastikan bahwa semua aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Secara keseluruhan, sistem operasi adalah inti dari setiap komputer modern, mengatur dan mengontrol semua operasi yang terjadi di dalamnya. Dengan adanya OS, komputer menjadi lebih mudah digunakan dan dapat memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah bagan yang menjelaskan hubungan antara user atau pengguna, aplikasi, sistem operasi, dan hardware. Yang selanjutnya adalah tujuan mempelajari SO atau sistem operasi. Yang pertama adalah menilai dan memilih sistem operasi disesuaikan kebutuhan adalah proses penting dalam penggunaan komputer. Maksudnya adalah bahwa setiap individu atau organisasi perlu mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan mereka saat memilih sistem operasi yang tepat untuk digunakan di komputer mereka. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai dan memilih sistem operasi meliputi: yang pertama adalah kebutuhan fungsional, kompatibilitas, ketersediaan aplikasi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Lalu ada juga dukungan dan komunitas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini,
pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ini membantu memastikan bahwa komputer dapat digunakan dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penggunanya. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja sistem komputer. Dalam konteks mempelajari sistem operasi adalah suatu kegiatan yang sangat relevan dan penting. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem operasi bekerja dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kinerja sistem komputer. Beberapa cara di mana mempelajari sistem operasi dapat membantu meningkatkan kinerja sistem komputer, yaitu yang pertama adalah optimalisasi penggunaan sumber daya, yaitu dengan pemahaman tentang bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, penanganan masalah. Memahami konsep-konsep dasar dalam sistem operasi seperti manajemen memori, penjualan proses, dan manajemen file dapat membantu pengguna dalam menangani masalah yang mungkin timbul dalam sistem komputer mereka. Yang ketiga, pemilihan dan konfigurasi OS yang tepat. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah pemahaman terhadap performa aplikasi. Sistem operasi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja aplikasi yang dijalankan pada sistem komputer. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana sistem operasi berinteraksi dengan aplikasi, pengguna dapat melakukan optimisasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja aplikasi mereka. Secara keseluruhan, mempelajari sistem operasi adalah langkah penting dalam meningkatkan kinerja sistem komputer. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana OS bekerja dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif, pengguna dapat mengoptimalkan kinerja sistem komputer mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengatasi masalah dengan lebih baik. Yang ketiga adalah membangun aplikasi penunjang. Dalam konteks mempelajari sistem operasi atau OS, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana OS berinteraksi dengan aplikasi, serta bagaimana aplikasi dapat dioptimalkan untuk berjalan secara efisien dalam lingkungan sistem operasi tertentu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mempelajari sistem operasi dapat menjadi tujuan yang relevan dalam membangun aplikasi penunjang. Yang pertama adalah optimalisasi kinerja aplikasi. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, interaksi dengan perangkat keras. Keempat, keamanan aplikasi. Kelima, portabilitas aplikasi. Keenam, pemahaman terhadap sistem jaringan. Dengan memahami dan mempelajari sistem operasi, pengembang atau developer dapat membangun aplikasi yang lebih efisien, aman, dan dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan komputasi. Pemahaman ini menjadi dasar yang kuat untuk merancang solusi perangkat lunak yang dapat berjalan dengan baik dan ekosistem yang semakin kompleks dan beragam. Selanjutnya adalah layanan sistem operasi. Pertama, menyediakan user interface, menyediakan program execution, menyediakan I/O operations, menyediakan file system manipulation, menyediakan sistem communications or networking, mampu melakukan error detection, mampu melakukan resource sharing, dan ada fasilitas security atau keamanan. Kemudian, contoh dari jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah microkomputer seperti Unix dan Windows. Yang kedua, mainframe. Contohnya adalah IBM atau Unix. Yang ketiga, superkomputer. Contohnya adalah IRIX atau Linux. Yang keempat adalah workstation dan server. Contohnya adalah Linux dan Windows. Dan yang kelima, networking. Contohnya adalah Linux, NetWare, dan Windows. Kemudian ada PDA, yaitu contohnya adalah BlackBerry, Linux, Palm, dan Windows Mobile. Selanjutnya adalah smartphone. Contohnya adalah Symbian, Linux, atau Windows Mobile. Dan yang terakhir adalah tablet PC. Contohnya adalah iPad yang menggunakan sistem operasi Mac OS dan Galaxy Tab yang menggunakan sistem operasi Android. Kita beralih kepada sejarah komputer. Yang pertama, siapakah penembung komputer? Penembung komputer yaitu Charles Babbage yang dikenal sebagai bapak komputer.
Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemuan pertama dari teknologi yang sekarang disebut dengan komputer. Sejarah komputer yang pertama dimulai dari komputer generasi pertama, yaitu dimulai dari tahun 1941 sampai 1959. Dengan ciri-ciri yang pertama, ukuran yang sangat besar. Yang kedua, tabung vakum dalam jumlah besar. Pada era komputer generasi pertama, komponen utama yang digunakan adalah tabung vakum. Komputer pada saat itu menggunakan tabung vakum sebagai elemen penyimpanan data dan elemen pemrosesan. Karena teknologi tabung vakum, komputer Gen 1 memiliki ukuran fisik yang besar karena membutuhkan banyak tabung vakum untuk membangun sistem yang dapat melakukan tugas komputasi. Yang kedua, membutuhkan daya yang sangat besar. Tabung vakum memerlukan daya listrik yang besar untuk beroperasi. Selain itu, komponen lain seperti lampu pijar dan perangkat keras lainnya pada komputer generasi pertama juga menggunakan daya yang signifikan. Oleh karena itu, komputer pada masa itu memerlukan pasokan daya yang besar untuk menjalankan operasinya. Yang selanjutnya adalah kecepatan masih terbatas. Meskipun merupakan langkah maju dalam teknologi komputasi, komputer generasi pertama memiliki kecepatan yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan komputer modern. Proses pemrosesan data dalam tabung vakum memiliki batasan kecepatan tertentu, dan ini merupakan salah satu kendala utama yang harus diatasi dalam perkembangan selanjutnya. Yang terakhir adalah sulit untuk diprogram. Pada masa itu, pemrograman komputer tidak sepopuler seperti saat ini, dan bahasa pemrograman belum terstandarisasi. Programmer harus bekerja dengan instruksi mesin yang sangat rendah tingkatnya, membuat proses pemrograman menjadi sulit dan membutuhkan keahlian teknis yang sangat tinggi. Dalam komputer generasi pertama seperti ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1940-an, karakteristik tersebut mencerminkan tantangan teknis yang keterbatasan yang dihadapi oleh para pionir dalam mengembangkan komputer pertama. Meskipun memiliki keterbatasan, komputer generasi pertama memberikan dasar bagi perkembangan selanjutnya menuju komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah diprogram. Selanjutnya ada komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965 dengan ciri-ciri yang pertama adalah daya lebih hemat dari komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor lebih efisien dalam penggunaan daya dan juga memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Hal ini mengakibatkan peningkatan efisiensi energi dan penghematan daya yang signifikan. Yang kedua, bekerja lebih cepat dan lebih andal dari generasi sebelumnya. Penggunaan transistor dalam komputer generasi kedua meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Transistor dapat beroperasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada tabung vakum, sehingga meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Selain itu, transistor juga lebih andal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan dengan tabung vakum. Yang ketiga, menggunakan bahasa assembly. Komputer generasi kedua mulai menggunakan bahasa assembly sebagai bentuk bahasa pemrograman. Bahasa ini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan bahasa mesin pada komputer generasi pertama, membuatnya lebih mudah dipahami oleh para programmer. Hal ini mempermudah proses pemrograman dan membuka jalan untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks. Yang keempat, dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Pada masa komputer generasi kedua, munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran atau Algol yang memudahkan pengembangan perangkat lunak. Komputer generasi kedua juga dilengkapi dengan program-program bawaan dan sistem operasi yang lebih canggih, memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi tanpa harus memahami secara mendalam detail teknis perangkat keras. Komputer generasi kedua yang mencakup era sekitar akhir 1950-an hingga awal 1960-an membawa perubahan besar dalam hal efisiensi,
kecepatan, dan keterjangkauan komputer. Penggunaan transistor dan kemajuan dalam perangkat lunak membuka jalan bagi pengembangan komputer yang lebih canggih dan dapat diakses oleh berbagai industri dan organisasi. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971 dengan ciri-ciri. Yang pertama, memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi atau IC. Komputer generasi ketiga menandai peralihan penting dari penggunaan transistor individual ke penggunaan sirkuit terintegrasi atau IC. IC memungkinkan ribuan transistor dan komponen elektronik lainnya untuk disatukan dalam satu chip silikon kecil yang sangat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kinerja komputer. Teknologi ini menjadi fondasi bagi pengembangan komputer modern. Yang kedua, ukuran komputer yang lebih kecil dari komputer generasi sebelumnya. Dengan penggunaan IC, komputer generasi ketiga menjadi jauh lebih kecil dalam ukuran dibandingkan dengan pendahulunya. Integrasi ribuan transistor ke dalam chip tunggal memungkinkan desain sistem yang lebih padat dan kompak, menghasilkan komputer yang lebih portable dan efisiensi dalam penggunaan ruang. Dan yang terakhir adalah menggunakan chip. Penggunaan IC membuka jalan bagi penggunaan berbagai jenis chip khusus untuk fungsi-fungsi tertentu dalam komputer. Misalnya, chip CPU atau Central Processing Unit, chip memori, dan chip input-output atau yang bisa disebut I/O. Dapat diproduksi secara terpisah dan diintegrasikan ke dalam sistem komputer sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan spesialisasi fungsi dan peningkatan modularitas dalam desain komputer. Komputer generasi ketiga yang muncul pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an ditandai oleh revolusi dalam desain sirkuit terintegrasi dan penggunaan chip yang mengubah landscape komputasi secara drastis. Inovasi ini membuka pintu bagi pengembangan komputer yang lebih kuat, lebih kecil, dan lebih terjangkau bagi berbagai aplikasi dan pengguna. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai tahun 1980. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat yaitu yang pertama adalah mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Komputer generasi keempat menandai langkah lebih jauh dalam integrasi komponen elektronik dengan penggunaan LSI. LSI memungkinkan ribuan hingga jutaan transistor dan komponen lainnya untuk disatukan dalam satu chip tunggal. Ini memberikan kemampuan komputasi yang jauh lebih besar dalam ruang yang lebih kecil, meningkatkan kinerja dan efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua, sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau GUI seperti Microsoft Windows. Perkembangan sistem operasi dengan GUI seperti Microsoft Windows menjadi ciri khas utama komputer generasi keempat. GUI mengubah cara pengguna berinteraksi dengan komputer, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan menggunakan antarmuka grafis seperti ikon, jendela, dan mouse yang lebih intuitif dan mudah dipahami daripada antarmuka teks yang sebelumnya umum digunakan. Hal ini membuka pintu bagi penggunaan komputer yang lebih luas dan mengurangi hambatan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Komputer generasi keempat yang mulai muncul pada pertengahan 1970-an hingga 1980 ditandai oleh peningkatan signifikan dalam integrasi komponen elektronik dan pengembangan antarmuka pengguna yang lebih ramah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja dan fungsionalitas komputer, tetapi juga membuka pintu bagi adopsi yang lebih luas oleh masyarakat umum dan aplikasi yang lebih beragam dalam berbagai industri dan sektor. Dan yang terakhir adalah komputer generasi kelima yang kita gunakan sekarang sampai masa yang akan mendatang. Dalam komputer generasi kelima, terdapat beberapa fitur yang menandai perkembangan signifikan
dalam teknologi komputer. Yang pertama adalah teknologi LSI dan pengembangan lebih lanjut. Meskipun teknologi LSI masih menjadi landasan, komputer generasi kelima mengalami pengembangan lebih lanjut dalam hal integrasi komponen elektronik. Ini mencakup peningkatan jumlah transistor dan komponen lainnya yang dapat disatukan dalam satu chip tunggal, yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik. Yang kedua, pemrosesan informasi yang lebih cepat. Komputer generasi kelima menampilkan peningkatan signifikan dalam kecepatan pemrosesan informasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan dalam arsitektur komputer, pengoptimalan perangkat keras, dan pengembangan algoritma pemrosesan yang lebih efisien. Yang ketiga, kemampuan komputer untuk memberikan kesimpulan layaknya manusia. Salah satu inovasi terbesar dalam komputer generasi kelima adalah kemampuan untuk memberikan kesimpulan atau pemahaman yang lebih mirip dengan manusia. Hal ini melibatkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa disebut dengan AI, yang semakin canggih, termasuk teknik-teknik seperti machine learning dan deep learning. Dengan kemampuan ini, komputer dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan pemahaman konteks, pengambilan keputusan, dan bahkan interaksi manusia dengan komputer yang lebih kompleks. Komputer generasi kelima yang mungkin mulai muncul pada akhir abad ke-20 dan berlanjut hingga saat ini merupakan tonggak penting dalam evolusi komputer menuju ke arah yang lebih adaptif, cerdas, dan interaktif. Inovasi dalam teknologi komputer ini tidak hanya memengaruhi cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membuka pintu bagi aplikasi baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, seperti mobil otonom, asisten virtual, dan sistem cerdas untuk berbagai bidang industri. Selanjutnya, sejarah komputer ini tentunya akan terus berkembang, apalagi sudah banyak perusahaan dan ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru pada komputer. Sejarah komputer telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu, dari komputer generasi pertama hingga generasi kelima dan seterusnya. Komputer generasi kelima merupakan tonggak penting dalam evolusi teknologi komputer karena memperkenalkan kemampuan untuk memberikan kesimpulan layaknya manusia yang dicapai melalui kemajuan dalam kecerdasan buatan atau AI. Pada komputer generasi kelima, teknologi sirkuit terintegrasi atau LSI masih menjadi dasar, namun dengan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, penggunaan LSI telah memungkinkan pengembangan komputer yang lebih cepat dalam pemrosesan informasi dan kemampuan untuk menampung lebih banyak data. Yang paling menonjol dari komputer generasi kelima adalah kemampuan untuk memberikan kesimpulan seperti manusia. Ini dicapai melalui penggunaan kecerdasan buatan yang semakin canggih, seperti teknik machine learning dan deep learning. Komputer biasa belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan, bahkan dalam konteks yang kompleks. Perkembangan ini membuka pintu bagi aplikasi baru yang luar biasa, termasuk sistem cerdas untuk berbagai bidang seperti pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, asisten virtual, dan lain-lain. Dengan demikian, komputer generasi kelima tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kinerja komputasi, tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan membuka potensi baru dalam berbagai industri dan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan terus berlanjutnya inovasi dan penelitian dalam bidang kecerdasan buatan dan teknologi komputer secara umum, kita dapat mengharapkan perkembangan lebih lanjut yang akan terus mengubah dan meningkatkan cara kita menggunakan teknologi dalam masa depan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam pembahasan sistem operasi saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.